guru olahraga bisa nggak sih kerja di Australia? Ini jalannya. Halo teman-teman, mari kita jawab pertanyaan dari sahabat gua waktu masih tentang kota sana, Gilang Aji Sesrono. Beliau S1 Pendidikan Ilmu Jasmani dan Rohani, dan pengalaman beliau kayaknya udah lebih dari 5 tahun deh jadi guru olahraga. Yuk, gimana sih caranya step by step supaya Anji bisa datang ke Australia? Mari kita simak. Jawabannya adalah bisa banget. Di Australia, profesi secondary teacher itu benar-benar dibutuhin, Ji. Dan itu masuk skill occupation list. Lu bisa apply dengan beberapa jalur visa. Visa syarat utamanya jadi intinya selama skill assessment lu positif dan lu bisa nemuin sponsor yang bisa hiring lu dari offshore atau dari Indonesia, got it bro. Terus visa ini enaknya lu bisa single di state mana aja, langsung penduduk sini bro. Cara kedua Ji, pakai visa ini. Syaratnya sebenarnya visa ini hampir sama kayak visa yang gua jelasin sebelumnya, cuman yang sponsor ini bukan company, tapi state. Jadi lu harus punya kalkulator poin, Ji. Lu hitung berapa poin lu dan lu ada di mana nih gitu. Nah, baru lu apply. Biasanya state yang butuh guru secondary ini ada South Australia, Western Australia, udah gitu Northern Territory, dan yang paling jauh Tasmania. Dan Ji, semakin regional, semakin antah berantah, semakin jauh dari pusat keramaian, semakin cepat, semakin banyak peluang. Terus yang ketiga, bisa pakai visa sponsor sekolah. Pakai visa ini. Caranya Ji, cari sekolah di Australia dimanapun itu yang mau sponsorin lu. Yang kedua, sekolah yang mau sponsorin lu pastiin masuk ke kriteria temporary skill shortage. Terus yang ketiga, at least setelah dapetin visa itu lu kerja minimal 2 tahun di sini. Yang keempat, lu bisa langsung jadi produk sini pakai tiring visa 186 selama sekolah lu approve. Nah, setelah visa-visa yang gua kasih tahu tadi, Ji, hal yang pertama kali yang lu harus lakuin adalah belajar bahasa Inggris. Karena lu nggak mungkin belajar karena lu nggak mungkin ngajar di sini pakai bahasa kalbu. Lu harus belajar bahasa Inggris. Gua juga lagi belajar juga. Lu harus dapetin skor IELTS atau PTE ya seenggaknya setara 6 di akademik. Kalau PT ya setara 54 atau 56. Kalau di IELTS akademik setara 6. Belajar bahasa Inggris, Ji. Kedua, lu harus skill assessment, skill pendidikan jasmani dan rohani lo itu sebagai guru penjas itu, renang dan lain-lain, lembaga Australia namanya AITSL. Yang ketiga, kalau lu pengen nyoba jalur state yang tadi, lu harus udah mulai kalkulasi berapa poin yang lu dapat. Faktor yang paling penting itu yang pertama umur. Karena umur kita around 30 sampai 35 itu di peaknya, Ji, poin yang paling tinggi untuk migrasi ke Australia. Yang kedua, pendidikan S1. Itu kalau misalnya udah di verified, udah skill assessment, lu udah valid. Yang ketiga, pengalaman kerja udah di atas 5 tahun, udah oke banget. Poin lu bakalan gede banget sih selama lu bisa kumpulin semua payslip selama lu jadi guru. Terus yang keempat adalah nilai bahasa Inggris. Pokoknya belajar yang getol, dapetin nilai setinggi-tingginya. Kelima, Ji, banyak doa. Insya Allah diniatin hijrah karena Allah gitu ya. Sama kayak Nabi kita zaman dahulu, hijrah dari Makkah ke Madinah dari nol, diniatin buat sabilillah, nolong agamanya Allah, semua dilandasin sama ibadah, insya Allah lancar. Mungkin segitu part 1 video dari Q&A ini. Untuk teman-teman yang mau dibahas juga
gimana kesempatan teman-teman untuk bisa hijrah ke Australia, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya semakin semangat dan supaya kita sama-sama bisa hijrah datang ke sini. Sampai jumpa di Jelajah Australia Barokah di video selanjutnya. Fadli Abdil, close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.